Lanjut belajar Microsoft Office, kali ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana kita memilih edisi Microsoft Office yang tepat untuk kita gunakan. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Sudah? Oke, yuk kita mulai. Oke, kita mulai dengan kita buka PowerPoint untuk kita buat formatnya jadi seperti presentasi aja ya. Nah, mengenai kiat memilih edisi Microsoft Office Suite yang tepat. Sebelum itu kita ke bagian apa sih itu Office Suite? Office Suite ini adalah bagaimana Microsoft itu mempaket aplikasi-aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word, PowerPoint, OneNote, Outlook ya. Itu menjadi satu kesatuan paket, jadi kita installnya berbarengan. Nah, untuk itu dia dilisensikan per device atau per PC ya, jadi nggak boleh misalkan kita beli Office Suite satu PC Outlook, di PC ini adalah Word ya, di PC ini lagi adalah Excel, nggak boleh, semua harus ada dalam satu PC karena dia di license per PC. Dan kita bisa mempurchase atau acquire license-nya di jalur OEM ataupun FPP dan komersial, tergantung Office Suite, tergantung model dari Office Suite-nya ya. Nah, dari walaupun ini sifatnya bundling, Anda sebenarnya bisa beli satu persatu, misalkan beli Excel-nya aja atau beli Word aja gitu ya. Cuma memang harganya wadidaw ya kalau dibanding kalau kita beli secara bundling ya. Misalkan nih harganya PowerPoint aja itu sekitar 2,3 juta rupiah di website Microsoft. Nah, tapi kalau misalkan kita beli sebagai satu paket, mungkin ini semua cuma di bawah ini gitu ya. Ntar kita akan lihat harga bundling dari masing-masing edition ya. Nah, selanjutnya adalah Microsoft itu punya banyak Office Suite paket ya. Paketnya ada apa aja? Paket Office Suite atau edition ya, itu ada Office Home and Student, Office Home and Business, ada Office Professional 2019, ada Office Professional Plus 2019, ada Office Standard, ada Office Online, ada Office Microsoft 365 Personal. Ini aplikasi Office ya. Ada Microsoft 365 Family, ada Microsoft 365 Apps for Business, ada Microsoft 365 Apps for Enterprise. Mungkin ada paket lagi yaitu Office 365 E3, ada Office 365 E5. Itu basically bagaimana dibundling jadi tambahan service. Saya nggak akan include sini. Yang ada di dalam list ini adalah yang sifatnya aplikasi Office saja, ya nggak ada embel atau nggak ada tambahan service seperti email ataupun OneDrive. Ada. Ini yang benar-benar aplikasi Office seperti salah satunya adalah PowerPoint yang saya pakai sekarang. Nah, dari banyakin kita lihat di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada sekitar berarti 10? Ya, ada sekitar 10 Office. Nah, gimana caranya kita memilih Microsoft Office yang tepat untuk kita? Untuk parameter pemilihan Microsoft Office Suite yang tepat, itu ada setidaknya 3. Yang pertama itu adalah apakah kita memaintainnya itu untuk personal. Yang untuk personal ini license-nya dia akan terikat ke akun Microsoft account kita. Ini adalah Outlook ataupun ini adalah akun Outlook atau Hotmail kita ya, atau Microsoft account sekarang sebutnya, atau ingin terikat ke organisasi. Nah, kalau Anda sifatnya adalah ingin Office ini jadi milik organisasi, jadi kalau atau karyawan itu adalah dia akan come and go ya, ada karyawan yang resign dan nanti akan ada masuk lagi, dan kita ingin meng-assign license itu kepada PC dari karyawan tersebut ya, itu gunakan organisasi. Tapi kalau Anda adalah karyawannya, ya mana Anda bisa aja tahun ini di satu perusahaan dan tahun depan di perusahaan lain, dan Anda ingin tetap menggunakan license atau Anda tetap mempertahankan license itu jadi milik Anda, itu adalah arahnya ke personal. Nah, sedangkan kalau untuk yang parameter kedua, Anda pengennya adalah sekali beli ya. Jadi kayak Office itu kan ada Office 2016, Office 2013, 2016, Office 2019 dan
akhir tahun ini akan rilis Office 2022. Ya, apakah Anda mau mengikuti model sekali beli, jadi jadi license-nya adalah perpetual, atau Anda ingin model adalah langganan, yang mana itu dilakukan ya langganan dia adalah bayar tiap tahun atau tiap bulan. Parameter ketiga itu adalah Anda pengen satu license itu bisa diinstal di satu PC aja, ya, atau multiple PC. Multiple PC itu gimana? Kalau saya misalkan punya di rumah untuk saya bekerja ini, saya gunakan ada satu desktop, ada satu laptop, dan ada satu, misalkan ada Mac juga ya. Nah, itu multiple PC atau Mac gitu ya. Nah, dari parameter ini bagaimana kita mendesain? Nah, kita bentuk semacam kayak tree. Nah, pertama kita parameternya komersial, apakah komersial license, dan kedua adalah apakah kita berlangganan, dan ketiga apakah kita akan gunakan itu di multiple PC. Kita bentuk jadi semacam kayak decision tree gini. Kalau ya semuanya, ya Anda gunakan itu adalah M365 apps, ya itu ada for business, ada yang for enterprise, tergantung dari ukuran organisasi Anda. Kalau yang besar itu adalah yang enterprise, besar itu di atas 300 user ya. Kalau sedikit itu atau kurang dari 300 pakai yang bisnis. Sedangkan kalau jawabannya no, yang langganan untuk multiple PC ini nggak ada. Yang langganan untuk organisasi atau komersial yang berlangganan dan tidak multiple PC itu nggak ada. Kemudian kalau misalkan komersial tidak berlangganan tapi multiple PC, ini juga tidak ada. Ya. Ingat ya, komersial ini lebih ke arah bagaimana kita manage license-nya, bukan utilisasinya, ya. Kalau untuk utilisasinya nanti akan ada akan ada keterangan berbeda. Selanjutnya adalah kalau komersial juga, ya komersialnya ya, langganannya bukan berlangganan atau perpetual, tapi Anda juga nggak perlu itu untuk diinstal per license-nya, tidak perlu diinstal di multiple PC. Nah, pilihnya adalah ini adalah Office 2019 bisa yang standar atau pakai Office 2019 yang Pro Plus ya, Pro Plus ya. Nah, selanjutnya, kalau Anda nggak gunakan itu sifatnya untuk personal atau license itu mengikat kepada diri Anda ya, itu kalau misalkan mau yang berlangganan dan multiple PC, ini pakai M365 Family. Ya, M365 Family. Ya, ini yang tadi ya, M365 Family. Sedangkan kalau Anda iya saya langganan tapi saya mau pakai cuma di PC saya aja. Saya cuma punya satu laptop aja. Oke, saya elaborate. Kalau Anda misalkan gunakan untuk ya personal, langganan dan multiple PC, Anda bisa pakai M365 Family atau Anda pakai M365 personal. Ya. Kalau yang family ini Anda bisa pakai satu langganan, Anda bisa pakai untuk 6 user, sedangkan kalau untuk yang personal itu Anda hanya pakai satu user. Masing-masing usernya itu bisa diinstal sampai dengan 5 PC. Oke? Nah, sedangkan yang kalau dia berlangganan tapi yang cuma satu PC aja itu nggak ada. Oke? Selanjutnya, kalau Anda yang sifatnya personal, kemudian tidak berlangganan, dan multiple PC, mungkin dulu itu ada yang namanya Office 2013 Home and Business gitu ya, yang dibilang ini bisa buat 2 PC atau yang 3 PC. Sekarang di Office 2019 itu nggak ada. Satu license itu adalah untuk satu PC. Jadi yang tidak langganan tapi multiple PC itu tidak ada. Jadi kalau Anda memang untuk yang personal tapi sifatnya multiple PC ya, Anda arahnya adalah ke M365 Family atau personal. Oke. Sedangkan kalau Anda hanya mau pakai satu PC
ya, itu untuk personal, untuk berlangganan, tapi Anda cuma mau pakai di satu PC, ya. Nah, itu pilihannya ada Office 2019, itu ada yang home and student, ya, ada yang home and student, ada yang home and business, ada yang pro. Oke, nah kalau kita rangkum ini menjadi sebuah tabel, kira-kira jadi seperti ini, ya. Office home and student, office home and business itu manage license-nya itu adalah personal, ya. Office profesional juga itu manage-nya license-nya adalah personal. Kemudian Office Home Pro Plus dan standar itu organisasi. Office online yang tadi kita belum sempat sebut. Kenapa? Karena ini adalah gratis. Jadi Anda nggak butuh license. Ya, Anda cukup register ke office.com, Anda bisa langsung pakai Office personal, Office online. Nah, sedangkan kalau yang 365 personal dan Office 365 family, ini manage license-nya itu adalah yang personal, ya, dan M365 Apps dan Business ini lisensinya adalah organisasi. Ini kurang lebih seperti tadi saya menjelaskan di yang yes no pertama, apakah dia personal atau organisasi, ya. Nah, kemudian juga di kolom selanjutnya itu adalah apakah berlangganan atau tidak, ya. Yang berlangganan di bagian agak atas, yang tidak berlangganan adalah yang di atas, yang berlangganan itu yang di bawah. Apakah Anda ingin multiple PC? Nah, itu ada di kolom terakhir. Tapi perlu diingat ada satu lagi. Saya membedakan antara managed license dan commercial right. Nah, di kolom pertama itu ada lagi mengenai commercial rights. Apa itu? Commercial right ini adalah apakah license ini kita boleh gunakan untuk kebutuhan kita sifatnya perusahaan atau kita bekerja di perusahaan. Begitu, ya. Nah, silakan Anda cermati mengenai bagian ini, ya, pause jika perlu, sehingga Anda bisa mendesain selain dari struktur chart ini, Anda juga bisa berpegangan ke bagian ini atau tabel ini. Oke, itu tadi bagaimana kita bisa memilih dari ada banyak edisi dari Microsoft Office. Kita bisa memilih berdasarkan bagaimana kita memaintain license-nya, apakah personal atau organisasi, apakah kita ingin berlangganan atau tidak, dan apakah kita ingin multiple PC atau cukup satu PC saja. Untuk sekarang itu dulu,